Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Pada suatu hari, Abu Nawas memutuskan untuk melakukan perjalanan ke sebuah negeri yang penduduknya dikenal tidak meyakini keberadaan Tuhan. Negeri ini terkenal dengan kemajuan teknologinya, hiburannya yang gemerlap, dan budaya yang cenderung mengabaikan nilai-nilai spiritual. Selama berada di sana, Abu Nawas mendengar kabar tentang acara besar, yaitu penghargaan dunia perfilman yang akan diadakan di sebuah gedung megah. Penasaran dengan acara tersebut, ia pun memutuskan untuk hadir sebagai penonton. Acara berlangsung dengan sangat meriah, lampu-lampu berkilauan, tamu undangan yang terdiri dari para selebriti terkenal berdatangan dengan busana mewah, dan sorakan penonton memenuhi aula megah itu. Ketika seorang aktris ternama bernama Mia naik ke podium untuk menerima penghargaan, suasana menjadi semakin hidup. Namun yang terjadi sungguh mengejutkan. Dengan santai Mia melontarkan sebuah lelucon yang sangat menghina Tuhan. Tuhan pencipta alam semesta, zero mention. Tidak heran kalau Tuhan ada di urutan paling bawah. Katanya, peringkat pertama adalah cast and crew, lalu Mam, dan peringkat terbawah adalah Tuhan. Lanjut Mia, diikuti dengan gelak tawa para tamu undangan yang hadir. Kalimat itu membuat hati Abu Nawas tergetar. Ia merasa terpanggil untuk memberikan peringatan. Tanpa ragu Abu Nawas berdiri dari tempat duduknya dengan suara tegas yang mampu mengalahkan hiruk-pikuk di aula. Ia pun berkata, "Nona Mia, apa yang Anda ucapkan tadi adalah bentuk penghinaan kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta dan segala isinya. Dan kalian sudah menzolimi orang-orang Islam yang tidak berdosa, menghancurkan tempat-tempat ibadah dan tempat berlindung mereka." Dalam Al-Quran surah Maryam ayat 65 Allah berfirman, "Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya?" Jelas Abu Nawas dengan tegas. Abu Nawas kemudian melanjutkan penjelasannya. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak melakukan apapun pada ciptaannya. Allah adalah pemilik segala yang ada di langit dan di bumi. Semua jalan kehidupan diatur olehnya, baik buruknya nasib manusia serta segala hal mengenai alam semesta. Karena itu kita diwajibkan untuk tunduk dan beribadah kepadanya. Sebagai bentuk pengakuan bahwa Allah itu ada, kita harus menaati segala aturannya, seperti menjalankan sholat, melaksanakan amalan-amalan rukun Islam, berbuat baik kepada sesama manusia, serta menjauhi segala yang batil. Dan satu hal lagi, dan berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Para tamu terdiam sejenak, tetapi suasana segera berubah menjadi riuh. Banyak yang merasa terganggu dengan keberanian Abu Nawas. "Usir dia dari sini!" teriak seseorang. Petugas keamanan pun datang dan menggiring Abu Nawas keluar dari aula. Meskipun diusir, Abu Nawas merasa telah menjalankan tugasnya untuk menyampaikan kebenaran. Beberapa hari kemudian sebuah musibah besar melanda negeri tersebut. Kebakaran hutan yang dahsyat terjadi dengan api yang menyebar cepat karena angin kencang. Banyak rumah dan bangunan, termasuk gedung-gedung besar, hancur dilalap api. Kebakaran ini begitu hebat, seperti neraka yang berkobar, dan kondisi alam semakin memburuk dengan cuaca yang tidak bersahabat. Warga pun dihimbau untuk segera mengungsi karena kebakaran telah menelan korban jiwa dan luka-luka. Dan berita kebakaran ini pun menjadi sorotan dunia. Abu Nawas yang mendengar kabar tersebut merasa iba. Dalam doanya, ia berkata, "Ya Allah, jadikanlah musibah ini sebagai pelajaran bagi mereka yang lupa akan kebesaran-Mu. Ampuni dosa-dosa mereka dan bimbing mereka untuk kembali ke jalan-Mu." Pada malam harinya setelah melaksanakan sholat maghrib berjamaah, Abu Nawas berbicara di hadapan jamaah masjid. "Hadirin sekalian, musibah yang terjadi di negeri seberang adalah peringatan dari Allah. Kita diajarkan untuk tidak hanya mengambil hikmah dari peristiwa ini,
tetapi juga mendoakan mereka yang tertimpa musibah. Sebagai umat muslim, kita harus menunjukkan empati dan membantu semampu kita. Semoga kejadian ini menyadarkan mereka dan juga kita untuk senantiasa bersyukur dan menjaga bumi sebagai amanah dari Allah. Abu Nawas mengajak para jamaah untuk berdoa bersama. Dalam kesunyian malam, lantunan doa terdengar khusyuk, memohon agar musibah segera berlalu dan menjadi pelajaran bagi semua untuk kembali mengingat kebesaran Tuhan. Kisah ini mengingatkan bahwa keangkuhan hanya membawa bencana, sementara kerendahan hati dan keimanan adalah kunci keselamatan. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, raja menghadapi dilema besar di istananya. 2 kasus kejahatan baru saja diungkap di hadapan rakyat. Kasus pertama adalah seorang pemuda yang kedapatan mencuri sandal di sebuah masjid. Kasus kedua adalah seorang pejabat kerajaan yang terbukti menilap uang rakyat hingga 2 miliar dirham. Namun, persoalan muncul karena rakyat protes keras atas perbedaan hukuman yang telah dijatuhkan. Si pemuda pencuri sandal divonis 10 tahun penjara, sementara sang koruptor hanya mendapatkan hukuman 2 tahun dengan fasilitas mewah di penjara. Mendengar protes dari rakyat, raja bingung untuk memutuskan keadilan. Maka ia memanggil Abu Nawas untuk menjadi hakim untuk memutuskan perkara ini. Di ruang sidang yang penuh sesak oleh rakyat, Abu Nawas memulai pengadilannya dengan suara tegas. Ia memanggil si pemuda pencuri sandal lebih dulu. "Wahai anak muda, katakan padaku, mengapa kau mencuri sandal itu?" tanya Abu Nawas. Pemuda itu menjawab dengan penuh rasa bersalah. "Tuan, saya mencuri sandal karena saya tidak punya apa-apa. Saya bahkan tidak punya uang sepeser pun untuk membeli sandal seharga 5 dirham." Abu Nawas mengangguk, lalu memanggil koruptor. "Dan engkau wahai pejabat, mengapa kau mengambil uang rakyat yang jumlahnya tak terhitung?" Koruptor menjawab sambil tersenyum sinis, "Tuan, saya hanya mengikuti kebiasaan pejabat lain. Lagi pula, uangnya kan milik negara, bukan perorangan." Abu Nawas mengusap janggutnya dan berdiri. Ia memandang baginda raja dan seluruh hadirin dengan tatapan tajam. "Dengarkan," seru Abu Nawas. "Sesuai dengan undang-undang yang berlaku di kerajaan ini, pemuda ini telah mencuri sandal seharga 5 dirham dan menyebabkan kerugian bagi 1 orang. Oleh karena itu, hukumannya adalah 10 tahun penjara. Namun menurut saya, hukuman tersebut tidak sebanding dengan apa yang dia ambil. Maka saya putuskan, hukuman pemuda ini membersihkan seluruh masjid di kerajaan selama 10 tahun. Pemuda itu terkejut, namun ia menerima keputusan tersebut dengan air mata. Abu Nawas lalu menoleh ke arah pejabat koruptor. "Adapun engkau, wahai pejabat, kau telah mencuri 450 juta dirham dari uang rakyat. Jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk kerajaan yang mencapai 282 juta orang, maka setiap individu telah dirugikan sekitar 2 dirham. Menurut undang-undang, hukumannya adalah 6,5 tahun penjara. Namun, efek dari pengkhianatanmu telah merusak kepercayaan seluruh bangsa. Oleh karena itu, saya putuskan hukumanmu adalah dikurung seumur hidup di ruangan gelap tanpa fasilitas apapun." Rakyat pun bersorak-sorai mendengar keputusan tersebut. Sementara koruptor yang sombong itu langsung merasa lemas dan tak berdaya. Setelah sidang usai, baginda raja memuji kebijaksanaan Abu Nawas. "Engkau tidak hanya memberikan hukuman yang adil, tapi juga memberi pelajaran bagi seluruh rakyat." Abu Nawas tersenyum sambil berkata, "Keadilan bukan tentang angka wahai baginda. Keadilan adalah tentang bagaimana hati merasa lega dan kepercayaan rakyat tetap terjaga." Sejak itu Abu Nawas semakin harum sebagai hakim yang cerdik dan adil. Sementara kerajaan pun semakin dihormati oleh rakyatnya. Kisah selanjutnya. Di tengah gemerlap kota Baghdad yang kaya akan budaya dan sejarah, ada sebuah sungai yang terkenal dengan keindahannya yang memukau. Dengan airnya yang jernih dan angin sepoi-sepoi, membuat siapa saja yang datang merasa ingin berlama-lama di sungai itu. Setiap hari,
ribuan orang datang untuk menikmati pemandangan atau sekedar bermain air. Namun, ada satu masalah yang mengguncang ketenangan sungai tersebut. Tiba-tiba buaya besar muncul ke permukaan. Orang-orang yang sedang bermain air berlari ke darat dengan suara teriakan yang membuat suasana semakin mencekam. Sore harinya, Baginda Raja yang mendengar kabar tentang teror buaya tersebut merasa sangat marah. Keindahan pantai yang seharusnya menjadi tempat wisata itu kini malah menjadi tempat yang menakutkan. Keesokan paginya Raja memanggil dua orang yang dikenal dengan keunikannya masing-masing, yaitu Abu Nawas dan Abu Jahil. Raja berkata, "Wahai Abu Nawas dan Abu Jahil, ada seekor buaya besar di sungai kerajaan kita yang telah meresahkan rakyatku. Aku akan mengadakan sayembara. Siapapun yang berhasil menangkap buaya itu akan kuberikan hadiah besar. Tapi ingat, aku ingin buaya itu ditangkap hidup-hidup." Abu Jahil dengan penuh percaya diri langsung maju ke depan. "Baginda, itu perkara kecil bagi saya. Saya ini ahli strategi perangkap. Beri saya waktu dan buaya itu akan segera tertangkap." Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdasannya hanya tersenyum kecil dan berkata, "Baginda, saya akan mencoba semampu saya. Izinkan nanti. Saya akan menggunakan umpan agak sedikit aneh untuk menangkap buaya itu." Raja tersenyum lebar mendengar jawaban mereka. "Baiklah, kalian berdua aku beri waktu 3 hari. Siapkan strategi kalian." Hari pertama Abu Jahil langsung beraksi. Dia membuat perangkap besar di tepi sungai, lengkap dengan umpan seekor babi gemuk. Dia berpikir, buaya pasti tergiur dengan babi ini. Tinggal tunggu saja, buaya akan masuk perangkap. Malam itu Abu Jahil bersembunyi di balik semak-semak, mengintai perangkapnya. Tak lama kemudian, terdengar suara air bergejolak. Benar saja buaya besar itu muncul dari sungai, mendekati perangkap. Abu Jahil hampir melompat kegirangan. Namun saat buaya melihat umpan babi itu, ia berhenti dan berbicara dengan suara berat. "Maaf Tuan, saya tidak akan makan umpan Anda karena babi itu haram." Abu Jahil terkejut bukan main. "Haram? Buaya bisa bicara? Dan kamu juga tahu soal halal dan haram?" Buaya itu mengangguk. "Tentu saja, saya buaya modern. Sudah belajar dari para ulama sungai. Jadi, simpan saja babi itu untuk kebutuhan lain." Abu Jahil hanya bisa melongo. Sementara, buaya itu kembali ke sungai dengan santainya. Pada hari kedua, Abu Nawas memilih cara untuk mengamati perilaku buaya dari kejauhan. Dia memperhatikan bahwa buaya itu sering muncul di dekat tempat tertentu, seolah-olah ada sesuatu yang menarik perhatian. Gumam Abu Nawas. Buaya ini tampaknya lebih tertarik pada sesuatu yang berbeda. Jika bukan makanan, mungkin sesuatu yang lebih memikat. Keesokan harinya Abu Nawas datang ke pasar kerajaan dan menyewa seorang wanita cantik untuk menjadi bagian dari rencananya. Wanita itu meski awalnya bingung, namun setuju setelah mendengar penjelasan Abu Nawas. Pada hari ketiga Abu Jahil tidak menyerah begitu saja. Kali ini dia mengganti umpannya dengan seekor ayam besar yang sudah dimasak, tapi hasilnya tetap nihil. Buaya itu muncul lagi dan berkata, "Maaf Tuan, saya sedang diet, tidak makan makanan berminyak." Abu Jahil hampir menangis frustasi. Sementara itu Abu Nawas yang sudah siap dengan strateginya, dia membawa wanita cantik itu ke tepi sungai dan menyuruhnya berdiri di sana sambil menyanyi dengan suara merdu. Tak lama kemudian buaya besar itu muncul, matanya berbinar-binar melihat wanita cantik tersebut. "Siapa dia?" tanya buaya dengan nada penuh penasaran. Abu Nawas tersenyum. "Ini adalah calon pasanganmu jika kau bersedia naik ke darat." Buaya itu langsung naik ke darat tanpa pikir panjang. Namun begitu kakinya menyentuh tanah, Abu Nawas dengan cepat menjebaknya menggunakan jaring besar yang sudah disiapkan. Buaya itu terkejut. "Hai, ini curang. Kamu telah mengelabuiku." Buaya itu sambil membuka mulutnya lebar-lebar. Abu Nawas tertawa. "Memang dasar buaya.
Giliran wanita cantik saja kamu kejar. Buaya itu tak mau kalah. Dengan nada santai, ia menjawab, "Kalau di sungai aku menjadi predator Abu Nawas, tapi kalau sudah di darat seperti ini, aku menjadi buaya darat." Kisah selanjutnya. Suatu malam di sebuah desa kecil, Abu Nawas sedang menikmati hidangan malamnya di rumah sederhana miliknya. Baru saja ia ingin menyuap sesuap roti hangat, tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Tok, tok, tok. Abu Nawas memandang pintu dengan curiga. Siapa pula yang mengetuk malam-malam begini, pikirnya. Namun ia tidak langsung membuka pintu. Dengan hati-hati, ia bertanya dari dalam, "Siapa di luar sana?" Suara serak dari luar menjawab, "Aku hanya ingin menyampaikan undangan pernikahan dari Tuan Abdul Karim." Abu Nawas mendengar langkah kaki menjauh, lalu sunyi kembali. Ketika ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya secarik undangan tergeletak di depan pintu. Undangan itu bertuliskan, "Pernikahan besar Tuan Abdul Karim di Lembah Gurun Gersang, malam ini juga, malam 1 Muharram." Pesta pernikahan di tengah gurun? Wah, pasti hidangannya banyak, ujar Abu Nawas sambil mengusap perutnya yang mulai keroncongan. Karena Abu Nawas penasaran, Abu Nawas pun mengajak sahabatnya untuk datang ke pernikahan besar Tuan Abdul Karim. Mereka pun berangkat sebelum maghrib agar tidak kemalaman. Setibanya di Lembah Gurun Gersang, mereka disambut anak muda berwajah pucat yang mengaku tetangganya Tuan Abdul Karim. Ia mengantar Abu Nawas dan sahabatnya ke lokasi pernikahan. Suasana pesta tampak meriah tapi aneh. Cahaya obor berkelip-kelip seperti ingin padam, dan para tamu berpakaian serba hitam dengan wajah kaku. Namun hidangan di meja terlihat menggugah selera. Ada kebab harum, nasi kebuli, dan baklava berkilauan. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung menyantap makanan itu dengan lahap. Sementara itu, sahabatnya duduk diam tanpa menyentuh apapun. "Kenapa kau tidak makan? Ini lezat sekali," tanya Abu Nawas sambil mulutnya penuh makanan. "Aku merasa ada yang tidak beres, Abu Nawas. Orang-orang ini tidak berkedip sama sekali," sahut sahabatnya ketakutan. Namun Abu Nawas malah semakin semangat makan. Setelah puas makan, Abu Nawas bersiap pulang. Ia pun menyelipkan beberapa potong baklava dan kebab ke sakunya. Pengantin pria yang tinggi menjulang dan pucat menyelaminya dengan tangan dingin seperti es. Dalam perjalanan pulang, Abu Nawas merasa waktu baru sekitar jam 9 malam. Namun ketika sampai di desa, azan subuh berkumandang. Ia pun bingung. Sesampai di rumah, ia ingin memberikan baklava itu kepada ibunya. Namun ketika ia mengeluarkan makanan dari sakunya, alangkah terkejutnya ia melihat gumpalan darah dan sampah busuk. Ya ampun! Abu Nawas memegangi perutnya yang mual-mual. Ia langsung berlari ke halaman dan muntah-muntah. Sahabatnya berkata, "Aku kan sudah bilang Abu Nawas, jangan membawa makanan itu. Itu adalah makanan jin. Dan pesta pernikahan itu juga adalah pesta pernikahan jin." Abu Nawas mengusap mulutnya dan menjawab sambil tersenyum licik, "Tenang saja, suatu saat aku akan balas mengundang mereka ke pestaku." "Untuk apa, Abu Nawas?" tanya sahabatnya. Abu Nawas tertawa. "Biar mereka makan baklava yang kucelupkan ke kuah sandal dan nasi kebuli dari pasir betulan. Lihat saja nanti siapa yang lebih pintar mengerjai." Mereka berdua tertawa terbahak-bahak meskipun perut Abu Nawas masih terasa mual. Namun ia sudah menyusun rencana licik untuk membalas kaum jin.
Kisah selanjutnya. Suatu pagi di istana Baginda Raja terjadi keramaian yang luar biasa. Seorang suami dan istri datang menghadap raja dengan wajah masam. Mereka bertengkar hebat dan sepakat ingin bercerai. Baginda Raja mendengarkan keluh kesah mereka dengan sabar. Namun semakin lama mendengar, raja semakin pusing. Keduanya sama-sama keras kepala, tidak ada yang mau mengalah. Kalau aku yang memutuskan perkara ini, pasti akan banyak yang kecewa, gumam Baginda Raja. Lalu muncullah ide cemerlang di benaknya. Ia memanggil Abu Nawas, si cerdik yang selalu punya solusi tak terduga. Abu Nawas, seru Baginda Raja, aku tunjuk kau menjadi hakim perceraian hari ini. Selesaikan perkara pasangan ini dengan bijak. Abu Nawas tersenyum dan membungkuk hormat. Baik Baginda, serahkan padaku. Abu Nawas duduk di kursi hakim. Di hadapannya duduklah pasangan itu, si suami dengan tangan terlipat di dada dan si istri dengan wajah cemberut. Keduanya saling menatap tajam seperti dua kucing yang siap berkelahi. Abu Nawas membuka sidang dengan suara tenang. Baiklah, sebutkan alasan kalian ingin bercerai. Si suami berseru lebih dulu. Istriku ini pemalas, makan saja dia mau, tapi memasak tidak pernah. Si istri langsung membalas. Dia lebih pemalas, berangkat kerja telat, pulang cepat, tapi minta dilayani seperti raja. Keduanya mulai saling tuduh, suaranya semakin lantang. Abu Nawas pura-pura menguap, lalu tiba-tiba berdiri dan bertepuk tangan. Hebat, kalian berdua cocok sekali. Kalian sama-sama pandai menyalahkan, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Mereka berdua terkejut dan diam sejenak. Abu Nawas melanjutkan, tapi sebelum aku putuskan cerai atau tidak, ada syarat yang harus kalian penuhi dulu. Kalian harus melewati ujian ini, kata Abu Nawas sambil menyerahkan sebatang sapu ke tangan si suami dan sebuah baskom kosong ke tangan si istri. Suami, sapulah lantai sampai benar-benar bersih. Istri, tangkap debu yang berterbangan ke baskom ini. Jangan sampai ada debu yang jatuh ke lantai. Mereka berdua kebingungan, tapi karena ingin bercerai secepatnya, mereka menurut. Si suami mulai menyapu dengan penuh semangat. Sementara itu, si istri berusaha menangkap debu dengan baskom. Namun, debu itu begitu kecil dan halus. Berkali-kali si istri mencoba menangkapnya, tetapi tetap saja debunya meleset. Setelah beberapa saat, keduanya tampak kelelahan. Si suami berhenti menyapu, dan si istri menyerah dengan wajah berkeringat. Abu Nawas tersenyum bijak dan berkata, "Nah, kalian lihat, debu itu seperti kesalahan kecil yang kita lakukan setiap hari. Tidak peduli sekeras apa kalian mencoba, tidak mungkin menangkap semua kesalahan. Jadi, mengapa tidak memaafkan satu sama lain?" Mereka saling pandang. Kemudian wajah keduanya melunak. Si suami menghela nafas dan berkata, "Mungkin aku terlalu kasar padamu." Si istri tersenyum kecil, "Dan mungkin aku kurang berusaha memahami kamu." Abu Nawas menepuk tangan sekali lagi. Sidang selesai. Tidak ada perceraian hari ini. Yang ada hanyalah kesempatan baru untuk memperbaiki rumah tangga. Baginda Raja yang menyaksikan dari jauh tersenyum puas. Penduduk desa pun kagum dengan cara Abu Nawas menyelesaikan masalah ini. Mereka bertepuk tangan untuk Abu Nawas, sang hakim cerdik yang mampu mengubah perpecahan menjadi perdamaian. Kisah selanjutnya. Sore itu, Abu Nawas duduk di depan rumahnya sambil memegangi pinggang dan bahunya yang pegal. Seharian kemarin dia sibuk berjualan di pasar, dan hari ini tubuhnya protes. Belum selesai Abu Nawas mengeluh, tiba-tiba terdengar suara nyaring dari ujung jalan. "Jamu, jamu, jamu beras kencur, cabe puyang, hati ini ancur di gondol garangan. Jamu, jamu, jamu tuan, jamu temulawak, makule ayu tapi puena."
Abu Nawas menoleh cepat. Matanya langsung terpaku pada seorang penjual jamu yang berjalan mendekat. Wah, cantik sekali, putih langsing, senyumnya manis, bodinya lah dalah. Subhanallah, penjual jamu kok kayak kutilang, kulit putih tinggi langsing, gumam Abu Nawas sambil melirik penuh minat. Nona jamu, nona, panggil Abu Nawas dengan semangat. Penjual jamu itu tersenyum lalu menghampiri Abu Nawas. Dengan sopan, dia duduk di teras rumah sambil melipat kakinya ke samping. Jamunya masih ada, nona cantik? Tanya Abu Nawas, berusaha terdengar ramah tapi dengan nada menggoda. Masih ada, tuan, jawabnya dengan lembut. Jangan panggil tuan, dek, aku masih muda, panggil saja Mas Abu, kata Abu Nawas sambil merapikan kain sarungnya. Ngomong-ngomong, kamu jual jamu apa aja, dek? Banyak, Mas Abu. Ada beras kencur, cabai puyang, temulawak, pegelinu, dan ada juga jamu kuat cengat, Mas. Abu Nawas tersenyum lebar. Wah, aku coba jamu kuat cengat saja, dek. Siapa tahu bisa tambah ganteng aku. Penjual jamu itu tertawa kecil. Baik, Mas Abu, tapi jamunya nggak boleh diminum sembarangan loh, Mas. Oh, tenang saja, dek, aku tahu cara minum jamu, kata Abu Nawas sambil mengedipkan mata. Ngomong-ngomong, siapa namamu, dek? Nama saya Fatimah, Mas, jawab penjual jamu. Fatimah, nama yang cantik, secantik wajahmu. Cepetan buatkan jamunya ya, sebelum istriku muncul. Kalau dia tahu aku ngobrol lama-lama dengan wanita cantik, dia bisa ngamuk seperti singa kelaparan. Fatimah terkekeh kecil, lalu menuangkan jamu ke dalam botol dan memberikannya kepada Abu Nawas. Kemudian penjual jamu itu segera pulang, sementara Abu Nawas memegang botol jamu untuk diminumnya nanti malam. Saat penjual jamu itu hendak pergi, Abu Nawas menanyakan harga jamunya. Dek, berapa harganya? 1 dinar saja, Mas. 1 dinar? Murah sekali, dek, kata Abu Nawas. Ini aku bayar 10 dinar. Fatimah terkejut. Wah, Mas Abu baik sekali. Tapi ingat loh, dek, itu untuk 10 botol jamu, dek. Berarti kamu harus ke sini 10 hari berturut-turut. Besok sore kamu bawa lagi ke sini, kata Abu Nawas sambil berlari masuk rumah karena istrinya memanggil. Fatimah hanya bisa bergumam, dasar pelit, kukira dia dermawan, ternyata bayar buat 10 botol jamu. Keesokan paginya, Abu Nawas memulai rutinitasnya seperti biasa, mencuci piring dan pakaian. Setelah selesai, dia merasa haus. Pandangannya tertuju pada botol jamu di meja makan yang lupa tadi malam dia minum. Tanpa pikir panjang, dia menuangkan segelas dan langsung meminumnya. Tak berselang lama, tubuhnya mulai terasa panas dingin, keringat bercucuran, dan ada sensasi aneh yang merayap. Saat melihat ke bawah, Abu Nawas terperanjat. Subhanallah, berangku berdiri tegak, belum waktunya bangun, kok sudah bangun? Serunya panik. Hari itu, Abu Nawas harus menghadap baginda di istana. Dia mulai berpikir keras, mencari cara agar kondisi memalukan ini tidak terlihat. Akhirnya, dia memilih mengenakan sarung besar yang panjang hingga menyapu lantai. Sarung ini pasti bisa menutupi semuanya, gumamnya yakin. Sesampainya di istana, raja menatap Abu Nawas dengan heran. Abu Nawas, mengapa kau memakai sarung sebesar itu? Ada apa ini? Tanya raja curiga. Abu Nawas berpikir cepat. Ampun baginda, tadi saya baru selesai mencuci pakaian istri saya. Karena sarungnya besar, saya sekalian pakai agar tidak mubazir, katanya penuh percaya diri. Namun rasa penasaran raja semakin menjadi. Raja mengelilingi Abu Nawas, mengamati sarung yang dipakai olehnya. Sebentar lagi akan ada pertemuan penting dengan para raja tetangga, dan Abu Nawas sebagai penasihat istana seharusnya berpakaian lebih rapi. Abu Nawas, lepaskan sarung itu dan kenakan pakaian resmi yang sudah kami sediakan, perintah raja tegas. Abu Nawas berusaha menolak dengan wajah pucat, tapi raja tak memberi pilihan. Jika dia membangkang,
hukuman berat menantinya. Dengan terpaksa Abu Nawas melepaskan sarungnya. Saat itu juga raja terbelalak kaget. Astagfirullahaladzim, Abu Nawas, ada apa dengan barangmu? Masih siang tapi sudah berdiri menjulang seperti ini. Abu Nawas menunduk malu. Ampun Paduka, tadi pagi saya minum jamu yang ternyata adalah jamu kuat jengat Paduka. Saya tak tahu kalau dampaknya akan seperti ini, jawabnya dengan suara gemetar. Raja tak kuasa menahan tawa. Hahaha, jadi kau minum jamu Abu Nawas? Iya Paduka. Abu Nawas mengira raja akan marah kepada Abu Nawas, tetapi malah sebaliknya. Raja bertanya, Abu Nawas, di mana kamu beli jamu itu? Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, seorang wanita datang menghadap Baginda Raja dengan wajah penuh kesedihan. Suaranya bergetar ketika ia mengadukan nasibnya. Wanita itu mengaku menjadi korban seorang pria bernama Jahil. Pria tanpa kedua tangan, namun dengan kelicikan yang luar biasa. Baginda Raja terkejut mendengarkan cerita itu. Meski Jahil seorang penyandang disabilitas, ia dituduh telah memanipulasi, mengancam, bahkan melecehkan wanita-wanita lain dengan tipu daya dan kata-kata manis. Bingung dengan situasi ini, Baginda memanggil penasihat istana yang paling cerdik, yaitu Abu Nawas. Abu Nawas, kata Baginda Raja, persoalan ini sangat pelik. Jahil memanfaatkan kondisinya untuk mengelabui banyak orang. Apa pendapatmu? Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, kemudian menjawab dengan tenang. Baginda, meski Jahil seorang penyandang disabilitas, hukum tetap berlaku untuk semua. Namun, kita harus memastikan bahwa tuduhan ini berdasarkan fakta. Jangan sampai kita menghakimi hanya berdasarkan prasangka. Baginda Raja mengangguk. Tepat sekali Abu Nawas. Tapi bagaimana caranya kita bisa membuktikan kebenarannya? Jahil sangat pandai berkilah dan memanfaatkan simpati. Abu Nawas tersenyum tipis. Izinkan saya menyusun rencana Baginda. Saya akan memanggil Jahil ke istana dan mengungkap kebenarannya dengan cara saya. Beberapa hari kemudian Jahil dipanggil ke istana. Dengan wajah penuh percaya diri, ia berkata, Ampun Baginda, tuduhan ini tidak masuk akal. Lihatlah saya tidak memiliki kedua tangan. Bagaimana mungkin saya melakukan perbuatan seperti itu? Abu Nawas menatapnya dengan tajam. Jahil, katanya, kejahatan tidak selalu dilakukan dengan tangan. Kejahatan bisa terjadi lewat niat, manipulasi, dan ancaman. Apakah kau berani bersumpah bahwa kau tidak pernah memanfaatkan kelemahan emosional orang lain untuk keuntunganmu? Jahil tampak gugup, tapi ia tetap bersikeras. Saya hanya mencoba membantu mereka yang membutuhkan. Jika ada yang salah paham, itu bukan kesalahan saya. Abu Nawas tersenyum kecil. Baiklah Jahil, kalau begitu buktikan bahwa mandi suci yang kau tawarkan benar-benar untuk kebaikan. Kami akan meminta orang-orang terhormat dari istana untuk mencobanya. Jahil terkejut. Tetapi ritual itu hanya untuk orang-orang tertentu, katanya dengan tergagap. Justru itu yang ingin kami buktikan, kata Abu Nawas dengan tenang. Jika memang ritualmu murni untuk kebaikan, tidak ada yang akan merasa dirugikan, bukan? Terpojok oleh logika Abu Nawas, Jahil akhirnya menyerah. Dengan suara rendah, ia mengakui semua perbuatannya. Saya melakukan itu karena dunia terasa tidak adil bagi saya. Saya hanya ingin mereka mengerti penderitaan saya, tapi
saya terlalu jauh melampaui batas." Baginda raja menatapnya dengan penuh kekecewaan. "Jahil, jahil, ketidakadilan yang kau rasakan tidak pernah menjadi alasan untuk merugikan orang lain. Hukum harus tetap ditegakkan." Abu Nawas menambahkan, "Namun Baginda, selain hukuman, jahil juga memerlukan pembinaan agar ia menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya." Baginda setuju. Jahil pun dijatuhi hukuman sesuai perbuatannya, sekaligus diberi pembinaan agar ia berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.